5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3, tema 1, subtema ketiga, pembelajaran yang kelima. Kita belajar di subtema 3 ini tentang pertumbuhan hewan. Yuk kita langsung ke materi pembelajarannya. Perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Nah, di sini ada daur hidup katak. Katak itu awalnya berasal dari telur. Telur itu menetas menjadi berudu atau kita kenal dengan kecebong ya. Lalu berudu itu akan bertumbuh dewasa menjadi katak muda, dan katak muda akan terus bertumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa yang betina akan bertelur lagi, lalu telurnya akan menetas menjadi berudu, berudunya akan bertumbuh menjadi katak muda, lalu katak muda akan menjadi katak dewasa. Jadi itu daur hidup katak yang selalu berulang-ulang. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu. Pada pembelajaran sebelumnya kupu-kupu, dan hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Nah, mungkin di antara adik-adik nih ada yang berani memegang katak, ada yang tidak berani memegang katak. Nah, di sini ya terlihat ada seorang anak laki-laki yang dia berani memegang katak, tapi anak perempuannya ketakutan adik-adik. Kak Citra juga agak takut ya kalau memegang katak. Kalau memegang kupu-kupu Kak Citra berani, tapi kalau memegang katak Kak Citra tidak berani adik-adik. Nah, mungkin kalian ada yang berani, ada yang tidak. Apa saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian tadi? Nah, tadi ya ada yang suka, ada yang berani, ada yang tidak berani. Bagaimana saranmu agar temanmu menghargai akan perbedaan keberanian tersebut? Ya, seharusnya kita tetap menghargai, mau teman kita berani atau tidak. Yang berani pun tidak boleh mengejek teman yang tidak berani. Nah, kalian dalam perbedaan keberanian juga tetap harus hidup rukun, tidak saling bertengkar, tidak seperti gambar tadi adik-adik menakut-nakuti anak yang tidak berani memegang katak. Apa saranmu untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut? Nah, mungkin kamu bisa memberi saran kepada temanmu, memberi masukan kepada temanmu ya. Gak apa-apa, aku pegangin deh hewannya, kamu pegang pelan-pelan, boleh seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh memaksakan teman kita untuk harus memegang hewan itu dengan keberanian. Nah, adik-adik gak boleh memaksakan seperti itu. Kalau adik-adik memberi saran boleh, ayo pegang aja, gak apa-apa, nanti aku pegangin, gak akan aku lepas. Boleh adik-adik, tapi tidak boleh memaksa. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu.
kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Jadi kalian bisa membantu teman kalian supaya teman kalian lebih berani. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran telur. Nah, di sini penyu tadi juga sama seperti katak yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Asal adik-adik tahu nih, penyu ini bisa bertelur puluhan sampai ratusan loh adik-adik dalam sekali dia bertelur, dan dia itu bertelurnya di daratan dan menyembunyikan telurnya itu dengan ditumpuk pasir-pasir adik-adik, jadi ditimbun dengan pasir-pasir. Nah, ini adalah hewan penyu yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang karena penyu itu hampir punah, banyak yang mati. Nah, akhirnya penyu ini harus dilindungi, salah satu hewan yang harus dilindungi. Nah, cara melindunginya dengan adanya penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, di sini kita bisa mencari banyak anak penyu itu dengan perkalian. Nah, kita bisa tuliskan 7 dikali 130. Karena setiap baknya itu berisi 130 ekor anak penyu. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan sifat pertukaran. 7 dikali 130 itu sama dengan 130 kali 7. Walaupun dibalik, nanti hasilnya akan tetap sama. Nah, kita tulis nih 130 dikali 7 adik-adik dengan cara bersusun. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian ini. Yuk kita langsung cari tahu hasil dari 130 dikali 7. Pertama yang kita kali adalah 0 kali 7. 0 kali 7 sama dengan 0 ya. Kita tulis di sini nih, di bawah sini. Nah, di sini ini untuk coret-coretannya adik-adik ya. Kalian bisa coret-coret di sampingnya ya untuk mengetahui hasilnya nanti. Lalu berikutnya adalah 3 dikali 7. 3 dikali 7 ada 3 dikali 7 itu ada 21. Nah, di sini adik-adik kita tidak bisa menulis langsung 21. Kita lihat dulu angka paling akhir, inilah yang kita tulis di sini. Ya, kita tulis 1. Lalu angka 2-nya di mana, Kak? Angka 2-nya kita simpan di depannya. Nah, di atas angka depannya ini. Setelah itu baru kita kalikan. 1 dikali 7. 1 dikali 7 adalah 7. Lalu bagaimana dengan angka 2-nya, Kak? Nah, di sini adik-adik harus menambahkan. Jadi, tadi setelah 1 kali 7 akan ketahuan hasilnya. Lalu hasilnya ini, 7 ini kita tambahkan dengan 2. Kita tulis di sini nih, 7 ditambah 2 karena tadi menyimpan 2. Berarti 9, baru kita tulis 9. Hasilnya adalah 910. Kalimat jadinya atau kesimpulannya, jadi banyak anak penyu semuanya ada 910 ekor. Nah, kalian mulai belajar nih dengan cara menyimpan pada perkalian ya. Kita lihat contoh berikutnya. Di sebuah kebun binatang ada 4 kupu-kupu yang dilindungi. Masing-masing kupu bertelur sebanyak 132 butir. Berapa jumlah keseluruhan telur kupu-kupu? Nah, kita mencarinya dengan cara perkalian. Kita tulis dulu nih, 4 dikali 132. Lalu kita buat pertukarannya agar mudah dicari dalam bentuk bersusun. Berarti 132 dikali 4. Baru kita kalikan ya. Mana dulu yang dikalikan? Ya, 2 dikali 4.
Berapa 2 dikali 4? 2 dikali 4 adalah 8. Selanjutnya kita cari 3 dikali 4. 3 dikali 4 adalah 12. Apakah langsung kita tulis 12 adik-adik? Tidak, kita tulis angka 2, lalu kita simpan 1. Ya, 1 di angka berikutnya diletakkan di atas. Nah, sekarang yang kita kalikan adalah 1 dikali 4. Berapa 1 dikali 4? Ya, 1 dikali 4, 4. Lalu jangan lupa kita masih menyimpan 1, berarti hasilnya 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini kita tulis 5. Jadi jumlah keseluruhan telur kupu-kupu ada 528 butir. Begitu adik-adik. Kak Citra punya contoh lagi. 323 dikali 5. Yuk kita cari tahu dengan bersusun ke bawah. Ya. Pertama kita kalikan 3 dikali 5. Berapa 3 dikali 5? Ya, 3 dikali 5 adalah 15. Nah, tidak bisa kita tulis langsung 15 karena di depannya masih ada angka berikutnya. Kita tulis angka 5, menyimpan angka 1 letakkan ya. Nah, setelah itu kita kalikan 2 kali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, karena kita masih menyimpan 1 nih di sini, berarti 10-nya ini kita tambah 1. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Loh Kak, masih ada 2 angka lagi, sedangkan di sini masih ada 1 angka. Maka yang kita tulis angka yang belakang sendiri. Kita tulis 1, lalu menyimpan di sini 1. Lalu kita kalikan. Yang terakhir, 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan, nah di atasnya tadi sudah ada 15. Tapi kita menyimpan 1, berarti 15-nya ini ditambah 1 sama dengan 16. Nah, karena di depannya sudah tidak ada angka lagi, maka kita bisa langsung tulis angka 16 di sini. Nah, hasilnya adalah 1615. Begitu adik-adik. 126 dikali 3. Yuk kita cari tahu hasilnya. Pertama yang kita kalikan adalah 6 dikali 3. 6 dikali 3 sama dengan 18. Lalu kita tulis angka 8, masih menyimpan angka 1. Nah, sekarang 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, karena kita masih menyimpan angka 1 nih di sini, berarti 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kita tulis 7 di sini. Yang terakhir 1 dikali 3. Angka berapapun kalau dikali 1 hasilnya angka itu sendiri. Berarti 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, di sini kita tulis 3. Jawabnya adalah 378. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran kali ini membantu kalian saat kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.